Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutahara SPD dari instansi MTS Darun Najat Ruatan Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu akan mempersembahkan video praktek mengajar untuk PPL 1, RPP 1, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 dengan tema adab terhadap kedua orang tua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu harap kalian semua anak-anak dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar ya. Nah, membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, Lina. Ananda Lina, silakan maju ke depan, pimpin doa sebelum belajar untuk teman-teman. Silakan Saudara Lina. Marilah kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Lina. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Kanza. Silakan Ananda Kanza maju ke depan, dan anak-anak silakan yang lain berdiri dulu ya. Merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih Ananda Kanza. Silakan. Dan anak-anak yang lain, saya persilakan, Ibu persilakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan daftar hadir ya. Yang pertama, Anissa Najwa ada? Ya, Anissa Najwa. Clarissa ada. Iftitah Ainun? Ada. Indriana Saputri? Indriana Saputri sakit ya? Iya. Ya. Semoga teman-teman yang sedang sakit
segera diberi kesembuhan. Ya, Allahumma Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan kembali, Ibu akan memeriksa kerapian ya. Coba anak-anak periksa kerapiannya. Kerapian tempat duduk, pakaian, kerudung. Barangkali ada sampah, silahkan sampahnya dibersihkan. Dibuang ke tempat sampah. Sudah rapi semuanya? Sudah siap belajar semuanya? Baik, bagus ya. Iya. Ya jamaah. Hadirah. Ya jamaah. Hadirah. Pelajaran apa kita sekarang? Akidah. Ya, akidah akhlak. Sekarang Ibu mau bertanya. Pelajaran materi kita kemarin, pertemuan kita kemarin yaitu tentang materinya tentang ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang sifat tercela. Apa aja ya? Putus asa, bodoh, dan ramah. Baik, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah adab terhadap orang tua. Nah, ada yang tahu anak-anak apa salah satu etika kita kepada orang tua, adab kita kepada orang tua? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, silahkan. berbicara dengan sopan. Ya, berbicara dengan Sopan. Ayo, tepuk tangannya mana? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada mata pelajaran akidah ini ya. Ya. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati adab yang baik kepada orang tua. Mengamalkan adab yang baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan adab yang baik kepada orang tua beserta dalilnya. Yang keempat, mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Untuk indikator capaian kompetensi, yang pertama, membuktikan kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua. Menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik terhadap orang tua. Bertindak menjelaskan pengertian adab kepada orang tua. Menafsirkan dalil tentang adab kepada orang tua. Membuktikan contoh perilaku adab terhadap orang tua. Menyimpulkan hikmah menerapkan adab terhadap orang tua. Dan menyusun kembali secara berkelompok di depan kelas adab terhadap orang tua. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membuktikan kewajiban menerapkan adab yang baik terhadap orang tua dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik terhadap orang tua. Setelah menganalisa video pembelajaran, peserta didik dapat bertindak menjelaskan pengertian adab terhadap orang tua dengan benar. Baiklah, untuk selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengamati materi tentang adab terhadap orang tua pada tayangan slide LCD proyektor. Kedua, membuat kelompok diskusi. Ketiga, berdiskusi tentang adab terhadap orang tua. Keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang adab terhadap orang tua oleh masing-masing kelompok ya. Iya. Mengambil kesimpulan apa yang telah dipresentasikan tentang adab terhadap orang tua. Lalu melakukan evaluasi materi tentang adab terhadap orang tua.
Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke pretest ya. Anak-anak bisa saksikan di layar proyektor. Nah, untuk pretest pertama, nomor 1, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Luqman, ayat 15 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah A. Kewajiban menaati perintah kedua orang tua kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. B. Selalu mendoakan kedua orang tua, memohon ampunan untuk keduanya, baik saat mereka masih hidup maupun sudah wafat. C. Keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada keriduan orang tua terhadap anaknya, sebaliknya murkanya Allah pada murkanya orang tua. D. Menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya meskipun kata-kata sepele seperti berkata ah. Jawabannya apa anak-anak? D. Ya, bagus. Jawabannya D. Soal yang kedua, perhatikan ya. Nomor 2, sebagai wujud terima kasih seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan cara berbakti kepadanya. Di antara cara anak berbakti kepada orang tua yaitu A. Tidak melakukan apa yang mereka inginkan. B. Menjauhkan ucapan dan perbuatan yang menyakiti mereka. C. Mengeraskan suara melebihi mereka. D. Berjalan tegak di depan kedua orang tua. Jawabannya apa? B. Jawabannya B. B. Baiklah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan di depan ya, LCD proyektor di depan. Di sini ada tentang adab kedua kepada orang tua ya. Yang pertama yaitu pengertian adab kepada orang tua. Yang kedua, dalil nakli tentang perintah adab kepada orang tua. Yang ketiga, contoh perilaku adab kepada orang tua. Semuanya kelihatan jelas ya? Ya. Nah, sekarang anak-anak kalian bisa saksikan video pembelajaran terhadap orang tua ya. Semuanya perhatikan ya anak-anak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sampai sini anak-anak semuanya paham? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, 2. Dasar hukum adab terhadap orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarruhu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahim." Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang
Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal itu berdasarkan hadis berikut. An Jabir bin Abdullah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yahtaja mali faqala anta wa maluka li abika. Artinya dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Maaf, Bu. Kenapa keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua? Ya, kenapa keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Uyun. Karena Allah memerintahkan kita untuk menaati kedua orang tua kita seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu ridho Allah tergantung pada orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Baiklah, give her applause. Nah, sekarang saatnya untuk Ibu membagikan LKPD ya. Nanti kalian buat kelompok diskusi, lalu berdiskusi ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau mengetes semangat kalian ya? Ya. Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Nah, silahkan kalian buat kelompok diskusi ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Bagus. Nah, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, kita dari kelompok 2 akan membacakan presentasi hasil diskusi kelompok adab terhadap orang tua. Yang ke-1, dasar-dasar hukum adab terhadap orang tua. Rasulullah juga bersabda, Man jarruhu ayyamuddalahu fi umrihi wa yudadalahu fi rizkihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. yang artinya, Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haythami. Baiklah, dari hasil diskusi kelompok 2 ada yang mau memberi tanggapan? saya Bu, Ya, silakan Ananda Ica. adakah hadis lain yang menerangkan tentang adab terhadap orang tua? Ya, adakah hadis lain yang
menerangkan tentang adab terhadap orang tua. Nah, silakan Ananda Najwa memberi tanggapan atas pertanyaan Ananda Ica ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Rohima angfu summa rohima angfu summa rohima angfu." Kila maya Rasulullah. Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhul jannah. Baiklah, itu ya Sananda Ica ya jawabannya ya. Yuk semuanya beri tepuk tangan. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya silahkan. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus, merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Ananda Kanza. Tepuk tangan ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan membagikan post test ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan prosesnya? Sudah. Nah, sekarang bisa dikumpulkan kembali ya. Nah, silakan kumpulkan kembali. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik dan menyenangkan. Ya, asik dan menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan adalah tentang adab terhadap guru. Apa anak-anak? Adab terhadap guru. Ya, itu untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak semuanya bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang adab kepada orang tua dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk doa penutup, silahkan Ananda Lina maju ke depan. Mari teman-teman kita membaca doa kafaratul masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.